Demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran Modul 3.1.A.7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Maria Lidiawati, CGP Angkatan 4, SDN Kaseman, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, bersama fasilitator Bapak Anang Sukito dan pengajar guru praktik Bapak Wulandoko. Tujuan pembelajaran khusus pada materi demonstrasi kontekstual ini, CGP dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah penguji keputusan pada konteks di sekolah asal masing-masing. Panduan pertanyaan atau guiding question yang harus dijawab oleh CGP pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Yang keempat adalah siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah disediakan tadi. Untuk soal yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda? Sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang among yang tentunya akan menjadi sosok pemimpin dalam pembelajaran, saya akan melakukan kegiatan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak ini di lingkungan sekolah saya dengan cara sebagai berikut. 1. Saya akan menyusun rencana untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan program guru penggerak ini di lingkungan sekolah saya secara konsisten. Yang kedua, saya akan menyampaikan program yang sudah saya susun kepada kepala sekolah untuk dipertimbangkan agar bisa menjalankan program yang sudah tersusun tersebut. Ketiga, saya akan mentransfer dan menerapkan apa yang sudah saya peroleh dari kegiatan pendidikan ini kepada rekan sejawat, kepala sekolah, dan komunitas praktisi saya yang ada di sekolah dan di lingkungan KKG sebagai salah satu kegiatan pengimbasan. Yang keempat, ketika saya mengalami suatu permasalahan dilema etika, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat atau teman CGP yang ada dalam satu kelompok dengan saya agar dalam pengambilan keputusan tersebut saya sudah yakin sesuai dengan atau berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan agar keputusan yang diambil adalah sebuah keputusan yang tepat dan efisien. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Apakah masalah tersebut merupakan masalah dilema etika ataukah itu bujukan moral? Yang kedua, saya akan menentukan paradigma apa yang sesuai dengan masalah tersebut. Misalnya, apakah itu termasuk paradigma individu lawan masyarakat? Apakah kebenaran lawan kesetiaan? Ataukah rasa keadilan lawan rasa kasihan? Atau bahkan
jangka pendek lawan jangka panjang. 3. Kemudian saya akan menentukan prinsip mana yang akan saya gunakan pada penyelesaian masalah tersebut, di mana prinsip pengambilan keputusan tersebut ada 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, and-based thinking, ditentukan dengan konsekuensi atau hasil dari suatu tindakan. 2. Berpikir berbasis peraturan, care-based thinking, menentukan keputusan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli, rule-based thinking, menentukan keputusan berdasarkan rasa empati. 4. Selanjutnya saya akan menguji keputusan yang saya buat tadi dengan menerapkan 9 langkah pengambil keputusan dan penguji keputusan agar apa yang diputuskan merupakan suatu keputusan yang tepat dan efisien, di mana 9 langkah pengambil keputusan dan penguji keputusan tersebut adalah 1. Mengenal bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah terhadap situasi ini. 5. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut. 6. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilema. Yang ke-8, apa keputusan yang akan diambil? Dan yang ke-9, coba lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Mulai hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai hari ini, hari Rabu, tanggal 20 April tahun 2022, yang tentunya akan saya mulai dari diri sendiri terlebih dahulu, di lingkungan kecil saya yaitu kelas dan di lingkungan sekolah. Kemudian, jika sudah terimplementasi semua, saya akan melakukan diseminasi praktik baik ke tingkat gugus, dengan memulai menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi. Pertanyaan pemantik yang keempat yaitu, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yaitu 1. Kepala sekolah, 2. Rekan-rekan sejawat di lingkungan sekolah, 3. Rekan CGP sekecamatan ataupun CGP seangkatan 4, yang pastinya sudah menjadi komunitas baru dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Walaupun saya sudah mempelajari materi ini terkait 4 paradigma, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, saya masih tetap harus berlatih karena pengetahuan ini baru saya dapatkan. Sehingga saya masih tetap membutuhkan kepala sekolah sebagai pemimpin saya dan sebagai penasihat saya, dan rekan-rekan sejawat serta rekan CGP, khususnya CGP yang ada dalam satu kelompok, karena dengan beliau semua saya bisa berkolaborasi, berdiskusi, menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil untuk menentukan masalah tersebut sudah tepat dan efektif atau masih perlu perbaikan-perbaikan lagi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian tadi jurnal monolog yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih, salam dan bahagia.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.